Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel belajar yang belajarnya relax, santai, enjoy, chill bersama saya Seno Aji. Pada video ini kita akan membahas sebuah sistem pada jaringan internet yang mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Ini fungsinya untuk melindungi teman-teman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Hari ini kita bakal membahas firewall atau tembok api bahasa Indonesianya. Ya, kita akan belajar firewall dari mulai teorinya sampai ke prakteknya. Yang nanti prakteknya kita akan menggunakan sebuah software simulasi bernama ENSP yang dikembangkan oleh Huawei. Jadi, sebelum praktek kita harus tahu dulu minimal definisi firewall itu apa sih gitu ya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai pembahasan teori dari firewall. Di sini saya sudah persiapkan ya firewall pengertian. Saya ambil dari Telkom University. Jadi kalau definisinya firewall itu adalah sebuah sistem keamanan yang berfungsi ya, sebuah sistem keamanan yang berfungsi untuk melindungi jaringan dan komputer dari ancaman yang datang dari luar. Jadi firewall bekerja menganalisa lalu lintas yang masuk dan keluar jaringan serta memfilter informasi yang masuk ke dalam jaringan. Jadi kalau kita lihat di Huawei-nya sendiri ya, eh ini firewall are mainly deployed at network borders to control network access behaviors with security protection as the key feature. Jadi dia diluncurkan itu untuk menjadi seperti apa ya, pembatas lah ya, pembatas jaringan untuk mengontrol mengontrol akses jaringan dengan security protection sebagai kunci utamanya. Kalau kita lihat gambarannya ya di sini, ini dibagi menjadi tiga. Ada zona trust, ada zona DMZ, demilitary zone, dan ada untrust. Jadi trust zone itu device kita, mungkin laptop, komputer, itu device kita tuh termasuk ke trust zone yang terhubung melalui switch. Lalu ada DMZ. DMZ itu kalau dicontohnya ini gambar server ya. Lalu Antras, Antras itu internet. Kenapa internet masuk Antras? Ya karena banyak hal-hal yang membahayakan lah ya kalau bisa dibilang di internet. Maka dari itu ada yang namanya firewall. Ini gambar firewall nih. Maka dari itu ada gambarnya firewall. Jadi sebelum internet masuk ke server atau ke switch, lalu dari switch ke komputer ya teman-teman, itu ada firewall dulu gitu. Supaya hal-hal yang berbahaya simpelnya itu bisa difilter sama si firewall ini supaya ketika masuk ke server yang ada di DMZ ataupun ke PC yang ada di trust zone itu aman. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk masuk ke zona-zona yang tadi disebutkan. Lalu kalau di bawah kita lihat firewall development history. Jadi di sini tuh ada history dari firewall-firewall ya. Ada packet filtering yang dirilis tahun 1989, lalu ada application firewall yang dirilis tahun 1990 sampai 91, stateful inspection 94 sampai 95, UTM, dan Next Generation Firewall 2009. Kalau kita cari definisi singkatnya dari beberapa jenis firewall ini, kita ambil juga dari sumber Telkom University. Kalau di sini ada paket filtering, ya tadi ada paket filtering yang rilisnya dia itu di tahun 1989 di sini. Dia itu adalah firewall yang paling sederhana dan paling umum digunakan. Jadi dia itu memblokir paket data berdasarkan alamat IP, port, protokol, dan nomor port. Tuh.
Keuntungannya mudah dikonfigurasi. Lalu ada tadi stateful inspection. Jadi dia tuh menyaring di OSI layer ketiga dan OSI layer keempat. Apa OSI layer ketiga dan empat? Kita cari OSI layer. Cek di sini. OSI layer ketiga dan keempat. Nah, ini di sini ada, wah nggak kelihatan. Nah, ketiga itu network layer dan keempat ada transport layer. Berarti tadi si stateful itu kerjanya di sini, network dan transport. Dia tuh menganalisa jaringan aliran data yang sedang diproses. Tuh. Lalu ada tadi kita juga lihat next generation firewall, firewall yang paling baru. Dia katanya di sini lebih canggih. Dia mampu memeriksa isi paket data dan menentukan apakah paket tersebut aman atau tidak. Ya, terus bisa menganalisis data yang sedang diproses dan memblokir serangan yang lebih kompleks seperti serangan zero day. Gitu, teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi di firewall development history sini, di materinya Huawei-nya sendiri ada firewall function. Di sini tertera function of firewall itu meliputi mengisolasi jaringan pada masing-masing level security gitu. Terus ada mengimplementasikan kontrol akses dengan menggunakan security police. Nanti kita juga belajar nih security police. Dengan membedakan jaringan berdasarkan security level. Lalu ada implementing user identity authentication, mengimplementasikan autentikasi identitas user. Lalu ada mengimplementasi remote access, ada implementing data encryption and VPN service, ada mengimplementasi alamat jaringan transaksi, dan ada implementing other security function. Gitu, teman-teman. Di bawah, ini ada perbedaan dari switch dan router aja ya. Mungkin segitu aja ya untuk pembahasan teori singkatnya dari firewall ini. Di video selanjutnya, kita akan membahas apa aja yang dibutuhin untuk praktek kita selain software NSP dari Huawei tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi, tunggu aja video selanjutnya karena video ini akan dibagi beberapa part supaya memudahkan teman-teman dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.